Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebaik dan sebagus apapun ibadah dan ketaatan, zikir dan tirakat yang kita kerjakan, apabila hati kita ini buta, tidak mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa pula yang menjadi buah persembahan, maka ibadah dan ketaatan, zikir dan tirakat yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini akan menjadi hampa dan sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal ibadah dan ketaatan, zikir dan tirakat yang terbaik, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka. Inilah yang disebut namanya amal fata morgana. Dia mengira dan menyangka dia telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal dia sudah tertipu dengan amal dan dirinya. Itu disebabkan karena dia tidak mengenal siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Lalu apa buah persembahannya? Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan umatnya ini. Apa kata beliau? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ingat. Kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati. Kalaupun dia mengenal Allah, Allah yang dia kenal itu baru sebatas mengenal nama, huruf, dan tulisan. Belum mengenal wujud diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan wujud diri yang punya nama itu esa. Ini artinya Bapak Ibu, nama dengan dirinya tidak pernah berpisah cerai. Seperti yang namanya mik. Kalau kita katakan namanya mik, mesti jelas orangnya. Kalau kita katakan namanya air aqua, jelas orangnya. Kalau kita sebut namanya tisu, jelas orangnya. Kalau kita sebut namanya meja, juga jelas orangnya. Begitulah kita sebenarnya. Kalau kita mengenal Allah, mesti kenal wujud dan dirinya. Kalau kita tidak mengenal wujud dan dirinya, bagaimana hati ini akan bisa hadir kepada dirinya? Bagaimana akan kita mengingat akan dirinya? Makanya syarat untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, mesti adalah ma'rifat. Syaratnya ma'rifat. Makanya wajib kita mengenal Allah. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal Allah? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Tuhannya. Ini yang selalu Ustadz katakan. Kalau ada orang yang mampu mengenal Allah, itu artinya bahwa dirinya itu lebih tua sehari daripada Tuhannya. Kalau ada manusia ini yang mampu mengenal Allah, maka dirinya lebih tua sehari daripada Allah.
Satu contoh Bapak Ibu selalu saya sampaikan. Mana yang lebih tua, ayah dengan anaknya? Tentu ayah. Kalau ayah lebih tua daripada anaknya, tentu ayah itu lebih mengenal dan memahami siapa sebenarnya anaknya. Karena ayah itu lebih dahulu. Lebih dahulu ada daripada anak. Maka disitulah seorang ayah mampu mengenal dan memahami siapa anak itu sesungguhnya. Kalau kita mampu mengenal Allah, maka kita lebih tua daripada Allah. Lalu siapa yang mampu mengenal Tuhan? Siapa yang mampu mengenal Allah? Yang mampu mengenal Allah itu ya Allah itu sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang mampu mengenal dirinya. Yang bisa mengenal dirinya adalah dirinya sendiri. Maka disitulah rahasianya. Kenapa para nabi dan para rasul, para auliaillah, Bapak Ibu ini mampu mengenal Allah? Karena Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Disitulah hamba itu mampu mengenal akan Tuhannya. Makanya Nabi katakan, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah mampu mengenal siapa Tuhan itu. Tapi karena Allah telah memperkenalkan dirinya kepada aku, disitulah aku mampu mengenal Allah. Itu juga sebatas yang Allah beritahukan kepada diriku. Yang tidak diberikan Allah kepada diriku, aku tidak akan pernah kenal dan tahu siapa dia yang sebenar-benarnya. Maka disitulah rahasianya, Allah lebih awal, Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya sebelum Allah memperdukan ibadah dan ketaatan sholat itu kepada diri kita. Apa kata Allah? Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang nyata dan yang wujud itu, dahulu, sekarang, dan yang akan datang, adalah aku, kata Allah. Maka Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Tidak ada yang awal, melainkan yang awal itu adalah Dia. Tidak ada yang akhir, melainkan yang akhir itu adalah Dia. Tidak ada yang zahir dan yang batin, melainkan yang zahir dan yang batin itu adalah Dia. Karena Dialah Bapak Ibu semata-mata yang wujud dan yang ada itu. Sebelum adanya kata ada, Dia sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Makanya pernah baginda Rasul ditanya oleh sahabat, Aina kana Rabbuna qabla ayyahluqal khalq ya Rasulullah. Di mana keberadaan Allah, Rabb kami ya Rasulullah, sebelum Allah itu menciptakan sesuatu? Di mana keberadaan Allah? Kalau belum ada sesuatu, kalau belum ada namanya alam, kalau belum ada namanya makhluk, kalau belum ada namanya nur, aina kana Rabbuna qabla ayyahluqal khalq. Di mana keberadaan Allah sebelum adanya segala yang ada ini? Maka disitulah Rasulullah menjelaskan tentang keberadaan Allah sebelum adanya segala yang ada ini. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah itu, keberadaan dirinya fil amak, ma tahtahu hawaun wala fauqahu hawaun. Sesungguhnya keberadaan Allah itu sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, sebelum adanya nur itu, fil amak, Allah itu berada dalam keadaan kelam. Dia tidak di bawah dan Dia tidak di atas. Dia tidak pernah bisa disebut dan dijangkau oleh kata-kata dan ilmu pengetahuan. Dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan kesunyian, dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan hampa dan kosong. Kosong di dalam ketiadaan. Maka disitulah orang-orang kasar
menjelaskan tentang keberadaan Allah itu, karena Allah itu fil amak, dalam keadaan kelam. Disitulah dikatakan Allah itu la sautun wala harpun. Keberadaannya tidak bisa disebut dengan kata dan suara. Dia dalam keadaan hampa dan kosong. Ini yang dikatakan puncak daripada kesadaran Tuhan itu. Tidak bisa Bapak Ibu menerangkan dan menjelaskan tentang keberadaan dirinya itu. Bukan Allah dikatakan ruang yang kosong. Jangan dikatakan Allah itu keberadaannya pada ruang yang kosong. Salah Bapak Ibu. Fil amak itu kan bahasa metafora. Dia dalam kegelapan. Bukan Allah tuh gelap maksudnya. Dia dalam kegelapan itu tidak bisa dijangkau dengan kata-kata dan suara. Tak bisa dijelaskan. Dalam kehampaan, dalam ketiadaan, kosong di dalam kehampaan itu. Ini yang dikatakan namanya makom Tuhan. Makom la sautun wala harpun, makom la ta'ayin. Tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya hakikat rahasia diri Tuhan itu. Kuni bil kuni Bapak Ibu. Kalau Allah tidak menjelaskan akan rahasia dirinya itu, bagaimana para nabi dan rasul bisa paham? Bagaimana para aulia bisa mengerti tentang rahasia akan dirinya itu? Jadi kalau kita bisa kenal Allah, para nabi kenal Allah, itu Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih Bapak Ibu. Makanya jangan dibatasi ilmu Allah itu dengan pengetahuan kita. Jangan dibatasi rahasia Allah itu dengan pemahaman kita. Karena Allah telah sirul asrar, rahasia di balik rahasia. Tapi dia nyata Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskannya itu? Perlulah kita mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi jangan dipahami sebatas kata-kata itu, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini? Ini hanyalah menunjukkan satu isyarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah di balik kata-kata yang keluar dari dua bibir ini. Di situ Ustaz selalu mengatakan kepada Bapak Ibu, pandai-pandailah kita meniti di atas kalam Ustaz ini. Memahaminya. Dia mengambilnya dengan rasa Bapak Ibu. Tak bisa dengan logika dan akal, tak mampu Bapak Ibu. Dipahami dengan kesadaran. Karena yang membuat kita terdinding dengan Tuhan, yang membuat kita jauh dengan Allah, bukan diukur dengan mil, bukan diukur dengan kilometer, bukan diukur dengan meter. Yang membuat kita ini terdinding dengan Allah, yang membuat kita ini jauh dengan Allah, itu letaknya pada kesadaran. Apa maksudnya? Yang membuat kita jauh dengan Allah itu, yang membuat kita ini berjarak dengan Allah, itu kesadaran itu yang membatasinya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Itu artinya apabila kita merasa yang wujud, kita merasa yang bersifat, kita merasa yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka disitulah kita tidak akan pernah mampu mengenal Allah itu. Disitulah kita berjarak dengan Tuhan. Padahal Allah tidak bisa diukur dengan jarak. Dia tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat serta masa Bapak Ibu. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal dengan aku. Bila engkau sadar, engkau bukanlah engkau,
Akan tetapi engkau itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Pasti engkau akan mengenal aku. Karena yang sebenar wujud, yang sebenar bersifat itu adalah aku, kata Allah. Maka disitulah rahasianya kita keluar daripada keakuan dan kesadaran diri kita. Ini pesan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu mengenal Allah. Tak akan bisa kamu berjumpa dengan Allah. Tak akan bisa kamu melihat dan bertatap wajah dengan Allah. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Keluar kamu dari keakuan dan kesadaran dirimu. Kalau kamu sudah keluar dari keakuan dirimu, sudah keluar kamu dari kesadaran dirimu, dirimu bukanlah dirimu, maka disitulah kamu kena akan diri aku, kata Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla antah mutu. Matikalah dirimu sebelum datangnya akan kematianmu. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup. Mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ruh meninggalkan akan cangkangnya. Inilah yang disebut mati di dalam hidup. Matikan kesadaranmu. Kalau sudah mati kesadaran kita, maka sadar Allah yang ada lagi di sana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini Allah. Dahulunya, sekarang dan akan datang. Tidak ada satupun yang mampu menyertai diriku, kata Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Karena Allah lam yakun say'an ma'ahu. Sesungguhnya Allah itu sedia. Sebelum adanya yang ada, dia sudah sedia. Dia sudah dahulu ada. Kalau dia sedia sudah dahulu ada, Bapak Ibu, lam yakun say'an ma'ahu. Maka tidak ada yang bisa menyertai Tuhan. Tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Disitulah rahasianya Allah itu adalah qidam. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah itu, Bapak Ibu. Karena dia adalah sedia, dia adalah qidam, dia qiyamuhu binafsihi. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka keberadaannya itu yang dikatakan dengan amak itu. Dalam kegelapan itu. Gelap yang tidak bisa dijelaskan itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi dia nyata Bapak Ibu. Ini yang katakan la sautun wala harfun itu. Jadi sebelum kita mendirikan ibadah sholat. Sebelum kita berzikir. Sebelum kita bertirakat. Wajib kita kenal Allah itu. Kalau tidak bagaimana Bapak Ibu ibadah kita ini nggak akan ada ruhnya, tidak akan ada jiwanya, tidak akan ada napasnya Bapak Ibu. Ibadah tidak ada haru, ibadah yang tidak ada napas, ibadah tidak ada jiwa, itu ibadah yang mati. Kalau ibadah itu tidak mati, maka tidak ada rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak ada nikmat di situ. Maka ibadah yang kita lakukan selama kita tidak ada rohnya, zikir yang kita lakukan selama tidak ada jiwa dan napasnya, itu yang katakan ibadah ritual atau ibadah rutinitas. Hanya gerakkan tubuh saja Bapak Ibu, berdiri, ruku, sujud dan duduk, tapi tidak ada ruh, jiwa dan napasnya. Ruh, jiwa dan napas ibadah itu adalah musyahadah, pengenalan diri kepada Allah. Kalau sudah ada pengenalan diri kita kepada Allah, baru kita bisa paham dan sadar siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa buah persembahan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sebagus apapun ibadah kita, sebaik apapun ketaatan kita, zikir dan tirakat yang Bapak Ibu kerjakan, kalau hati kita masih buta, tidak mengenal siapa yang menyembah dan siapa yang disembah dan apa buah persembahan,
maka ibadah kita selama ini menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah. Ini yang mesti kita pahami, kita camkan ke dalam hati kita. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kamu lakukan itu kalau kamu tidak mengenal aku. Berarti ibadah itu puncaknya musyahadah, penyaksian kepada Allah. Itu puncaknya Bapak Ibu. Maka ini yang diterangkan oleh Rasul. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, seolah-olah kamu menyaksikannya. Makna ka'annaka itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ingat itu. Ini Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu benar-benar hadir di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan hati yang yakin, maka yang dikatakan hati yang yakin itu adalah al-imanu kullu, adalah iman yang sempurna. Kalau yakin itu iman yang sempurna, maka iman yang sempurna itu kata Rasul, antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu, di mana kamu benar-benar sudah menyaksikan Allah sempurna nyatanya pada dirimu. Maka pantaslah Imam Ali, Syekh Junaid, orang-orang arifin menjelaskan tentang rahasia beliau akan melaksanakan satu ubudiyah dan ketaatan kepada Tuhan. Apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah belum kami melihat dan menyaksikannya. Makanya sholat itu puncaknya penyaksian kepada Allah. Siapa sholatnya tidak menyaksikan Allah, sholatnya sah tapi batal. Sah dalam ilmu fikih, sah dalam ilmu syariat. Sah dalam ilmu fikih dan ilmu syariat itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi batal dalam bahasa tauhidnya karena dia tidak melihat dan menyaksikan Allah. Siapapun sholat yang tidak melihat dan menyaksikan Allah, dipastikan sholatnya tuh menghayal, melamun. Asal jam menggigau sih lah Bapak Ibu. Tahu menggigau? Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita, kamin qa'imin hazumin sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat yang wajib dan yang sunat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia dirikan itu, melainkan at-ta'abu wan nasab. Hanya rasa capek, rasa lelah, panik sih yang dapat Bapak Ibu. Ala lusuh badanku, ala reot, ala usang, ala lapuk badanku Bapak Ibu, karena beribadah, tapi karena tidak mengenalkan Allah, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak ada manfaat untuk dirinya. Itu yang katakan ibadah ritual saja. Ibadah rutinitas, tidak ada rohnya Bapak Ibu. Jadi kalau ibadah tidak ada rohnya, ya tidak ada rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak ada nikmat. Itu ibadah yang mati itu. Makanya ibadah itu mesti kita kenal dengan Allah. Ini Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Bisa Bapak Ibu baca tulisan ini? Enggak ada. Ustaz pun payah bacanya. Tambah jelek aja tulisannya. Dirikalah sholat itu untuk mengingat diriku. Lihat, jadi sholat itu mesti ingat Tuhan. Bukan sholat lupa. Banyak sholatnya lupa. Bukan sholat yang ingat. Ya.
Solat yang ingat itu solat yang bagaimana? Ini yang disebut namanya solat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman di mana mereka khusyuk dalam solatnya. Jadi ukuran khusyuk, standar khusyuk. Ingat Bapak Ibu nih. Bukan tahu arti, bukan tahu bacaan, bukan tidak melihat, bukan tidak mendengar. Kalau khusyuk itu tidak melihat, maka beruntunglah orang yang buta. Tidak mendengar, beruntunglah orang yang tuli. Tahu arti, beruntunglah orang Arab. Tapi sebenarnya khusyuk itu bukan itu ukurannya, li zikri. Ingat. Maka sholat yang tidak ingat akan Allah, itu disebut namanya sholat mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu masih dalam keadaan mabuk. Bukan mabuk karena minum, apa namanya itu? Minum keras itu apa namanya? Columbus. Apa namanya itu? TKW, tidak kenal wanita. Ya itulah miras tuh miras. Miras itu singkatannya apa? Minuman keras. Walaupun cair tapi minuman keras. Mabuk di situ Bapak Ibu bukan mabuk miras. Bukan mabuk karena minum whisky. Apalah namanya itu, itulah tuh. Bukan mabuk karena itu. Tapi mabuk karena dia tidak kenal akan Allah. Itulah orang yang tidak sadar. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu benar-benar paham dan mengerti apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu baca. Jadi kalau orang mabuk nggak paham dia Bapak Ibu apa yang bacanya, tak sadar dia apa yang disebutnya. Baru sholatnya itu sah benar-benar. Kalau sholatnya itu tidak mabuk lagi, dah sadar dia. Siapa yang sebenarnya yang berdiri tegak betul itu? Siapa sebenarnya yang ruku, yang sujud, yang duduk? Siapa sebenarnya yang berkata itu? Itu tidak lagi katakan mabuk itu. Jadi kita mesti paham. Sholat itu mesti ingat. Syarat ingat ini adalah ma'rifatullah. Syarat ingat nih ma'rifatullah. Kenal dulu Allah. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, ya, maka orang yang kenal Allah itulah sebenarnya orang yang liqo. Apa liqo tuh? Basobo Bapak Ibu. Lihat tahu basobo? Basuwo. Berjumpa, bertemu. Tuh. Jadi syaratnya itu makrifat tuh liqo lah tuh dah. Tak mungkin dia makrifat kalau belum berjumpa. Syarat liqo, syarat berjumpa itu mesti musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Ya, dia berjumpa Tuhan katanya. Tapi dia belum menyaksikan, bohong rupanya itu. Orang kalau jumpa Allah itu pasti menyaksikan tuh. Hakikat musyahadah, penyaksian itu adalah muwajahah. Apa muwajahah? Bertatap wajah. Bertatap muka. Siapa yang telah bertatap wajah dengan Allahnya? Hari ini, saat ini, detik ini, maka akan terjadi namanya apa? Halo? Akan terjadi namanya fana. Siap-siap Bapak Ibu akan mati. Ya? Cepat Bapak Ibu makrifat, cepat pula matinya. Mau Bapak Ibu cepat mati? Mau, alhamdulillah. Yang tidak mau mati, tidak bisa makrifat. Jadi kalau ingin makrifat, syaratnya apa tuh? Mati. Bahasa ustadznya, syarat makrifat le namo Bapak Ibu berhenti jadi orang. Itu maksudnya tuh. Man arafa rabbau fasadal jasad. Siapa yang sudah jumpa Tuhannya,
Siapa yang sudah menyaksikan Tuhannya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, fasadal jasad, maka dirinya hapus, dirinya karam, dirinya sirna. Ketika dirinya fana, hapus, lenyap dan sirna, maka hakikat fana itu adalah, inilah hakikatnya bako. Kalau hakikat diri fana itu adalah bako, maka diri siapa yang berdiri di situ, Bapak Ibu? Allah. Disitulah Allah mengatakan, ana rabbaka usolli wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang memuji, aku yang menyembahkan diriku sendiri, enggak ada siapa-siapa di situ. Ya. Baru dikatakan namanya sholat yang ingat itu. Dia yang ingat akan dirinya. Aku yang berdiri tegak betul itu. Aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Tidak ada siapa-siapa. Maka siapa yang tidak mampu memahami akan rahasia hakikat sholat itu, maka sholatnya itu nggak ada artinya, Bapak Ibu, di sisi Allah. Itulah orang yang merampok hak Allah. Orang yang mencuri di dalam sholat. Apa kata Rasul? Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Tahu artinya? Enggak ya. Jadi jangan sok tahu. Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholatnya tak mampu membawa dirinya kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yasdad biha minallah ila bu'da. Sholatnya itu tidak akan mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Sebaliknya, sholat yang didirikan itu, sholat yang dia kerjakan itu, membuat dirinya semakin jauh dengan Allahnya. Apa sebabnya? Karena dia mencuri di dalam sholatnya, dia merampok di dalam sholatnya. Kalau dalam bahasa fikihnya, kata Rasul, ini hakikat tadi ya. Secara ilmu fikihnya, ya, seburuk-buruk orang yang mencuri, kata Rasul, adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Ya. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Dia Rasulullah. Padahal dia dalam keadaan sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat itu adalah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Jadi kalau sholat tidak ada tumak ninanya, itu adalah orang yang merampok di dalam sholatnya. Tumak nina itu apa artinya? Halo? Berhenti. Ngapa berhenti? Halo? Tumak nina. Apa Pak? Tata tertibnya. Tumak nina itu adalah orang yang tenang. Tenang dia yang sekejap dalam rangka membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Tuh tenang itu. Jangan imam belum takbir, dia dah takbir. Imam belum ruku, dia dah ruku. Imam belum sujud, dia dah sujud dia itu. Berarti nggak ada tumak nina, itu yang merampok dalam sholat itu. Ya, tenang dia, ya sebatas dia membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Itu secara ilmu fikih. Tapi secara makna hakikatnya, tumak nina itu maksudnya tenangkan akalmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau akalmu sudah tenang, hatimu sudah tenang, perasaan sudah tenang, maka disitulah kamu tahu siapa yang berdiri itu yang sebenarnya. Siapa yang ruku itu yang sesungguhnya, siapa yang sujud dan siapa yang duduk itu yang sebenarnya. Itu yang tumak nina. Kalau kita masih merasa kita yang berdiri, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih merasa kita yang ruku, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih merasa kita yang sujud dan duduk, belum dikatakan tumak nina. Itulah orang yang merampok hak Allah itu. Maka sholatnya itu bukan bertambah dekat dengan Tuhannya, melainkan sholatnya makin bertambah jauh dengan Rabb-Nya. Makanya kita mesti memahami ini. Makrifat dahulu. Ini kuncinya Bapak Ibu.
Nih. Setelah kita makrifat, di makrifat itulah likoknya. Di dalam liko itulah kita bermusyahadah menyaksikannya. Di dalam bermusyahadah itulah kita bertatap wajah. Di dalam bertatap wajah itu dari situlah diri itu fana di dalam wujud keakuan dirinya. Lenyaplah diri Bapak Ibu di situ. Barulah terjadi namanya bako itu. Barulah sholatnya itu bisa ingat. Ingat yang bagaimana itu maksudnya? Apanya yang diingat? Dan bagaimana cara mengingatnya? Tentu yang diingat ini Bapak Ibu, yang diingat itu adalah dirinya. Yang diingat itu dirinya. Bagaimana kita mengingat dirinya? Padahal kita belum kenal dengan dirinya tuh. Untuk mengingat dirinya, kenalilah diri Bapak Ibu nih. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Disitulah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan diri Tuhan. Karena diri Tuhan itu sudah wujud dan sudah nyata pada dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku. Mana yang diri Allah itu dan mana yang diri Bapak Ibu itu. Supaya Bapak Ibu paham siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Sini nanti arahnya. Siapa yang menyembah. Dua, siapa yang disembah. Ketiga, apa buah persembahan. Ketiga, empat, apa yang dipersembahkan. Dipersembahkan. Yang terakhir apa? Pak Haji? Di mana berdiri tegak kita menyembah tuh? Di mana? Di mana tempat tegak berdiri kita? Tegak berdiri kita menyembah itu di mana? Kalau kita dah paham diri Allah itu, ya, kita tahu rahasia hakikat sholat itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita belum kenal dirinya, maka kita akan nggak paham. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah itu. Yang diri Allah itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan zat. Nih lihat Bapak Ibu, diri Allah ini, diri Allah itu adalah zat. Yang mana yang zat itu? Kan itu tuh. Karena setiap nama ada orangnya tuh. Kalaulah diri Allah itu adalah zat, ya, yang mana yang katakan zat itu? Ini Ustaz katakan, ya, sebagai pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Ya Rasul, di mana keberadaan Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu? Sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan nur, sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan makhluk. Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Di mana keberadaan Allah itu? Maka dikatakan oleh Rasul, kana Allah fil amak ma tahtahu hawaun wala fauqahu hawaun. Sesungguhnya keberadaan Allah itu adalah fil amak. Amak itu dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap gulita. Maknanya dalam kehampaan, dalam kekosongan, dalam ketiadaan.
Makna kekosongan, kehampaan, ketiadaan, dan kegelapan itu makna yang sebenarnya la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara yang bisa dijelaskan karena dia berada dalam ini, Bapak Ibu nih. Itu dia. Apa namanya itu? Kosong. Ayat kosong ini yang dikatakan fil amak itu. Dalam keadaan kelam, dalam keadaan gelap, tidak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Lalu kapan kita bisa mengenal dirinya? Setelah dia mentajalikan dirinya. Tuh. Baru dirinya itu bisa dikenal, baru dirinya bisa disebut, baru dirinya bisa diceritakan, baru dirinya itu bisa dilihat dan disaksikan ketika dirinya telah mentajalikan dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Aku ingin dicintai. Kalau aku ni Allah, siapa kekasihku? Kalau aku ni Tuhan, siapa hambaku? Tapi kalau aku hamba, siapa Tuhan? Karena dia ingin dikenal, Bapak Ibu. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Itu bahasa fikih. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa syariat, Allah menciptakan sesuatu. Allah menjadikan sesuatu. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi di dalam dirinya sendiri. Namun bahasa tauhidnya jangan dipakai bahasa menciptakan. Jangan dipakai bahasa menjadikan. Bahasa tauhidnya itu karena Allah ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya, menzuhirkan dirinya, mewujudkan dirinya. Dari nol, kosong nih. Ini lihat Bapak Ibu. Dari kosong, dia mentajalikan dirinya. Nih. Itulah yang disebut nama dengan Nur Muhammad itu. Siapa Muhammad? Nur Muhammad ini yang disebut namanya tajali dirinya. Ini tajali itu. Kenyataan untuk memandang akan wujud rupa dirinya. Kalaulah dirinya itu kosong, hampa, tiada, maka wujud dirinya, rupa dirinya, bentuk dirinya, kezuhiran dirinya, ini yang disebut namanya nur. An-nur itu yang tajalli. Kalau Bapak Ibu tak lupa, ya, tajalli itu, ini disebut namanya, sifat, itu maksudnya itu. Ini yang dikatakan namanya rupa. Ini yang disebut namanya bentuk. Ini disebut namanya wajah. Ini yang disebut namanya wujud. Jadi wujud, wajah, bentuk, rupa, sifat itu adalah nur-nur, inilah tajalli. Makanya Allah katakan, waja'alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu bahagian daripada diriku. Maknanya, kalaulah nur itu adalah tajalli dirinya, dan tajalli dirinya itu adalah bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya, tiada lain itu adalah dirinya. Maka disebutlah dalam bahasa tauhid, tajalli dirinya ini disebut dalam bahasa tauhid namanya wujudullah. Udah Bapak Ibu. Atau disebut namanya ainullah. Atau namanya hakikatullah. Tajalli dirinya ini dalam bahasa thariqat disebut namanya mir'atillah. Artinya itu cermin Allah. Tajalli dirinya itu dalam bahasa syariat maka sebut namanya hamba
Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bahasa syariat itu adalah nur. Itu yang tajalli. Cermin Allah itu bahasa terikat, nur ini yang cermin. Wujudullah itu atau ainullah itu ini adalah nur. Ini wujudnya Allah. Makanya dikatakan yang dikatakan wujud Allah, yang dikatakan nyatanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, yang dikatakan hambanya Allah itu posisinya itu adalah sebagai sifat. Itu ya sifat. Sifat itu bagian daripada dirinya. Ini yang dikiaskan oleh orang-orang kasab bahwa dirinya itu ada di dalam tiada. Diri ini ada di dalam tiada. Maksudnya ada dalam tiada, ya, bahwa dirinya ini, ya, adanya itu karena adanya diri zat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Jadi sifat itu ada karena ada zat. Zat itu yang dirinya. Makanya zat dengan sifat dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah zat dengan sifat dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, itu hakikatnya satu, esa tunggal tiada berbilang Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan itu Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan. Ini rahasia. Yang nur ini baru zahir dia Bapak Ibu. Nih lihat. Ini nol lagi Bapak Ibu. Ini Nur Muhammad ya. Lihat. Muncullah tajalli dirinya. Nih. Ini yang menjadi alif tuh. Maksudnya dari Nur Muhammad itu jadilah segala yang ada ini. Segala yang ada ini itu asalnya daripada Nur Muhammad. Ini yang dikiaskan tajalli. Alif itu adalah ya, itu asalnya daripada titik semua tuh. Dari titik tuh. Nah, dari titik ini, inilah hakikat segala sesuatu. Segala bentuk dan rupa tuh titik namanya. Namun hakikat segala bentuk dan rupa itu adalah nur. Dia. Jadi kalau ibarat bunga lah Bapak Ibu, bunga matahari, ya. Nah, bunga matahari. Bunga apa namanya Bapak Ibu? Ya. Anggap kira-kira. Jadi memahami dengan rasa, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil bunga matahari seluruhnya, termasuk daun-daunnya, perlu Bapak Ibu petik-petik satu-satu. Nah, tidak. Kalau tidak, gimana caranya? Supaya terambil dia seluruhnya? Ambil tangkainya nih, pegang tangkainya nih. Terbawa semuanya itu. Ya, yang tangkai ini, lihat, yang tangkai ini adalah nur tuh. Itu Nur Muhammad. Sedangkan dahan ranting bunga daunan ini sebut namanya hakikat sesuatu. Alam tadi, daun semuanya itu. Ini asalnya daripada batang tadi, yang asalnya daripada tangkai. Nih, tangkai ini dia Nur Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengenal bunga matahari, daunnya, dahannya, cukup kita memahami namanya batang. Pahamilah namanya Nur Muhammad yang batang. Sedangkan yang ini, yang kekosong tadi ini yang namanya zat. Ya Allah tuh. Bapak Ibu. Kalau yang kosongnya zat, yang Nur Muhammad ini adalah sifat. Ini sifat. Maknanya apa gitu? Karena yang dikatakan namanya alam ini, apapun bentuk dan rupanya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Apapun bentuk dan rupanya yang nampak sama Bapak Ibu pada alam ini, yang huruf alif ini, ya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad.
Ketika Bapak Ibu sudah memahami namanya Nur Muhammad, udah terlihatlah semuanya ini. Sudah pahamlah Bapak Ibu itu semuanya itu. Ya, bahwa segala sesuatu itu hakikatnya Nur Muhammad. Disebutlah alif di sini. Alif itu kan jumlah beberapa titik itu Bapak Ibu, susunan titik-titik itu. Baru jadi alif dia nih. Nih. Jadi alif Nur Muhammad yang kosong satu tuh Bapak Ibu, Esa tuh. Jadi nggak pernah berpisah cara dia Bapak Ibu. Yang zat inilah sebenarnya yang disebut namanya dengan Allah. Sedangkan tajalidinya disebut namanya Muhammad. Dan yang alif ini sebut namanya dengan Adam. Segala yang wujud, segala yang berbentuk, segala yang berupa, segala yang zohir, itu Adam tuh. Batin daripada Adam itu namanya Muhammad, batin daripada Muhammad itu adalah Allah. Atau Adam ini bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Atau Adam itu kenyataan Muhammad, Muhammad itu kenyataan Allah. Atau Adam itu rupanya Muhammad, Muhammad itu rupanya Allah. Atau Adam itu wujudnya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah. 3 namanya, orangnya tetap satu Bapak Ibu. Itu mesti dipahami itu. Kalau kita udah paham, barulah dapat jawabannya. Ya. Nah, rupanya Nur Muhammad ini sudah nyata telah zahir dia kepada sekalian alam. Nih yang alif tadi Bapak Ibu. Nih, sekalian alam. Jadi sekalian alam itu siapa namanya? Nur Muhammad. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad lagi. Yang payah itu mencari siapa Ibu? Nur Laili. Nur Aini. Yang payah tuh, temui ayah bundanya. Jumpa tuh nanti Bapak Ibu. Itu sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam itu, sempurnalah dia pada insan. Itu dia Bapak Ibu. Insan inilah yang disebut namanya kesempurnaan Nur Muhammad. Jadi diri Bapak Ibu ini, Nur Muhammad yang sudah membeku. Nur Muhammad yang sudah memadat dalam bentuk wujud rupa insan. Itu dia. Ini yang diri yang bercahaya itu. Kenalilah diri Bapak Ibu itu. Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan membelatung. Dia tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Apa kata Allah melalui nabinya? Innallaha harrama al-ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan menghancurkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membusukkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membelatungkan batang tubuh. Bagi orang-orang telah mengenal Nur Muhammad yang sudah membeku, yang telah nyata, yang telah wujud, yang telah memadat pada batang tubuhnya disebut namanya insan. Tak hancur dia. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, ya diri dia lah yang sebenar-benarnya. Makanya dikatakan zat dengan sifat itu adalah esa, tiada bercerai dia. Tidak berpisah dia Bapak Ibu. Jadi yang dirinya Allah tadi itu, ini yang zat. Yang dirinya Bapak Ibu itu tiada sifat. Walaupun Ustaz katakan di Bapak Ibu, tapi di Bapak Ibu bukanlah dirinya Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu wujud nyatanya rupa diri Allah. Disebut namanya sifat. Sifat itu bernama dia Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Kalau Ustaz bicara Muhammad, pemahaman Muhammad itu 2. Ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Kalau Muhammad secara hakiki itu adalah Nur Muhammad. Ini disebut namanya metafisik. Nur Muhammad. Metafisik namanya. Metafisik itu apa tuh? Tidak berkulit,
tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, berjantung, berabu, berempedu, berupa punggung. Itu metafisik namanya. Nah, kalau Ustadz katakan Muhammad majazi, itu sudah fisik dia tuh. Ya, sempurna zahirnya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi dan rasul. Itu dia. Nampak pada tubuh. Ya. Cuma memahaminya dari zahir batin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memahaminya, di mana ada Bapak Ibu, situlah nyatalah Muhammad di situ. Makanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah cerai. Ya. Nah, kalau diuraikan dia, yang Muhammad ini kan sudah sempurna wujudnya pada insan kan? Pada insan. Nah, kan insan Ustaz bilang tadi nih. Insan itu sudah berzahir dan berbatin dia. Zahirnya insan nampak pada tubuh. Dia. Batinnya insan nampak pada ruh. Tubuh itulah yang disebut namanya dengan Muhammad, ruh itu disebut namanya dengan Allah. Itu dia. Tubuh ini disebut namanya Muhammad, ruh ini disebut namanya Allah. Maka tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ya. Apa yang selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu kiasnya itu? Ini botol ini kan? Plastik dengan botol ini. Apa kata plastik kepada botol? Wahai botol, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir bersamamu. Apa sebabnya Pak Erik? Asal botol dari plastik. Apa sebabnya Pak Haji? Apa sebabnya Pak Abdul? Tidak ada Allahnya, ini baru cerita. Jadi ya, kalau plastik ada jadi terbuat dari plastik. Tambah gak jauh segi pahamnya. Pak apa? Nih. Ini yang ganteng nih. Siapa namanya? Pak Peri. Udah lama bersuluk nih. Hai botol, kata plastik, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Pak Imam. Botol adalah wujud nyatanya plastik. Botol ini wujud nyata plastik. Itu artinya di mana ada botol di situ nyatanya plastik tuh. Karena botolnya kenyataan daripada daripada plastik. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya? Dan dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah wujud nyatanya akan rupa diriku, kata Allah. Karena dirimu itu adalah bentuk lain daripada rupa diri aku. Sekarang kita bawa kepada diri. Tubuh dengan ruh. Karena tubuh bernama Muhammad, ruh yang bernama Allah. Apa kata ruh kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Dimanapun tubuh ini berada, di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, di kamar mandi, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa kata ruh tadi kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta diri. Apa sebabnya itu? Karena tubuh ini kenyataan daripada ruh. Inilah maknanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu ada kenyataan rupa diriku. Kita ini dua rupa, tapi satu wujud. Dua rupa, satu diri kita ini. Makanya dia tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kalau dia tidak pernah berpisah cerai, lalu terjawab ini siapa yang menyembah? Lihat ya. Yang menyembah itu adalah sifat. Ya. Siapa sifat itu tadi namanya? Sifatnya bernama Muhammad.
Muhammad ini kalau dalam bahasa tauhidnya apa sebutannya? Bahasa tauhid? Ditunjuk aja baru. Siapa? Wujudul. Apa lagi namanya? Ainullah. Bahasa torikatnya? Bahasa torikat. Mir'atilah cermin Allah. Bahasa syariatnya? Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu yang disebut hamba Allah, yang disebut makhluk, yang disebut sesuatu itu, ini Muhammad. Ini secara syariat Bapak Ibu ya. Yang dikatakan hamba Allah itu adalah Muhammad. Yang dikatakan cermin Allah itu adalah Muhammad. Yang dikatakan wujud Allah itu adalah Muhammad. Kalaulah Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad Esa, dua yang tidak berpisah, zat dengan sifat dengan zat, dua yang tidak berpisah, lalu siapa Muhammad ini secara ma'rifatnya? Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya siapa yang menyembah? Yang menyembah adalah sifat. Diuraikan satu. Siapa pula yang disembah? Yang disembah adalah zat. Siapa namanya zat? Adalah Allah. Yang menyembah adalah sifat bernama Muhammad, yang disembah adalah zat yang bernama Allah. Allah dengan Muhammad Esa. Kalau Allah dengan Muhammad itu Esa, lalu apa hakikatnya? Ana robbaka usolli. Inilah kif ya Muhammad nih. Kif ya Muhammad ana robbaka usolli. Kif ya Muhammad apa artinya kif? Berhentilah engkau ya Muhammad. Maksudnya jangan engkau mengaku yang berdiri Muhammad, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Ana robbaka usolli. Akulah Rob yang sholat itu, yang berdiri itu aku. Yang ruku aku, yang sujud aku. Kalau dibawa ke diri, apa kata ru kepada tubuh? Apa kata ru kepada tubuh? Kalau dibawa kepada diri. Hai tubuh, kata siapa tuh? Apa? Lanjutkan mana Rami? Asailah. Wahai tubuh, berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang berbuat, karena sesungguhnya berbuat itu adalah aku, Roh. Itu dia. Hai tubuh, jangan engkau mengaku merasa engkau yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Akulah sebenarnya yang berdiri, yang ruku, yang sujud itu. Karena kamu itu penyata diriku saja. Engkau ada cermin untuk melihat diriku. Engkau kenyataan aku. Karena ruh itu ingin dikenal, ruh itu ingin disaksikan, ruh itu ingin dilihat. Maka nyata dia pada tubuhnya. Tubuh itulah disebut namanya kenyataan untuk memandang wujud nyatanya ruh itu yang sesungguhnya. Jadi bukan tangan ini yang takbir. Yang takbir itu yang mana? Ruh itu yang takbir itu. Kalau ruh yang takbir, dari tangannya apa bagi ruh? Kenyataan inilah penyata. Apa bahasa penyata? Penyata itu tempat melihat nyatanya ruh yang berbuat sebenar-benarnya. Itu dia kif ya Muhammad ana robbaka usolli. Rupanya sifat dengan zat, zat dengan sifat, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, dua rupa satu dua rupa satu diri. Maka diistilahkan dengan bahasa kias, yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah yang menyembah. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Akulah yang memuji diriku sendiri. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Ini memahami hakikat dan ma'rifat Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, apa buah persembahan? Apa Perik? Asailah. Pak Jazanuddin. Yang 13 itu. Lah berapa kalender ngaji nih? Atau sifat ini antara-antara tuh itu. Pak Abdul,
Apa buah persembahan? Mas Pregen nih duduknya nih. Oh, keakuan diri. Pak Imam. Buah persembahan adalah iman. Tuh apa lagi? Ini ngikut lagi tuh. Apa lagi? Buah persembahan itu adalah iman, Islam, tauhid, ini yang buah persembahan itu. Buah persembahan. Memang itulah kelebihan Pak Haji itu, begitulah. Buah persembahannya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Itu buahnya. Lalu apa yang dipersembahkan? Nah, ini ya. Kalau ada buah persembahannya tentu ada yang dipersembahkan. Yang tadi itu mana nih? Jangan orang buta kehilang tongkat 2 kali. Apa yang dipersembahkan? Perik. Yang dipersembahkan itu adalah keakuan diri. Itu yang a'yan khorjiyah. Ya. A'yan khorjiyah itu keakuan diri itu. Yang merasa ada tuh, itu yang dipersembahkan. Kita tuh la haula wala quwata illa billah, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Yang melihat hanya Engkau ya Allah, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan dimanya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Tuh dia tuh. Itu a'yan khorjiyah. Lalu apa yang di mana tempat Bapak Ibu berdiri dalam menyembah? Di mana Bapak Ibu berdiri tempat nyembahnya di mana? Wah, benar salahnya. Apa namanya? Baitul Baidah. Bedo-bedo. Coba sambung Rami, sempurnakan. Wike. Mulia. Apa yang suci ini Pak Ben? Bemi ya lo. Namanya Daratul Baidah. Daratul Baidah itu artinya darun apa namanya? Darun itu kampung. Darun Nahdoh, ya, kampung. Baidah. Bait itu artinya putih. Kampung yang putih. Apa maksudnya kampung yang putih itu? Itu adalah kolbu. Kolbu yang sudah mendapatkan Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi. Di situ berdirinya tuh di Baitul Baidah tuh. Makanya dikatakan qulubul mukmin Baitullah. Ya. Hatinya yang telah beriman, yang telah bersinar, ya, yang telah mendapatkan cahaya Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi, itu yang dikatakan kampung yang suci. Disitulah tegak berdirinya Bapak Ibu itu. Tuh berdirinya tuh. Inilah yang dikatakan hakikat sholat. Kalau Bapak Ibu sholat tidak mengenal dan tidak memahami hakikat sholat, maka sholatnya sholat ritual. Pertanyaannya, adakah diri Bapak Ibu di situ? Tidak ada di Bapak Ibu di situ. Yang ada di siapa tuh? Diri Allah. Zat dengan sifat aja yang ada Bapak Ibu. Sifat juga sebenarnya tidak ada. Makanya dikatakan sifat itu ada di dalam tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Itulah zat. Itu yang Allah. Itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka kenalilah diri Bapak Ibu itu. Kenalilah diri Bapak Ibu itu adalah sifat. Itu Muhammad. Siapa yang kenal sifat yang bernama Muhammad, pasti dia kenal diri zat. Karena Muhammad inilah wujud nyatanya rupa diri zat. Itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Esa itu. Jadi tidak ada gini-gini 3 kali angkat. Allah. Tak jadi juga angkatnya. Ya. Sekali aja putus tuh Bapak Ibu. Allah. Udah. Itu memahami itu, kaji itu. Itu yang disebut namanya ingat. Makanya yang dikatakan ingat itu tidak ingat lagi. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, tanda tidak ingat. Yang ingat itu, yang sebenar ingat,
Tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Itu dia. Yang dikatakan sadar itu gimana, Jamal? Yang dikatakan sadar itu yang mana? Yang disebut sadar? Yang dikatakan sadar itu adalah tidak sadar. Yang tidak sadar itu yang sebenar sadar. Jadi yang sebenar sadar tidak sadar. Kalau masih sadar, tanda belum sadar. Ini nak bertele-tele aku. Itu bahasanya menyampaikan kias itu. Ya. Berkias-kias Bapak Ibu. Karena memang dia ada satu. Yang menyadari dengan yang disadari satu juga orangnya. Yang mengingat dan ingat satu juga orangnya. Memang Allah lah di situ lagi. Kalau udah Allah jangan disadar-sadari juga lagi. Kalau disadar-sadari masih ada dua lagi. Kalau sudah Allah jangan diingat-ingat juga lagi. Kalau diingat-ingat masih dua juga lagi di situ. Nikmati aja sholat tuh. Bagaimana menikmatinya? Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke Ka'batullah, jangan ke Israel. Ya. Mulut baca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga. Sedangkan hati sudah menyaksikan Allah pada rasa menikmati perbuatan dirinya sendiri di situ. Makanya akulah yang beraku-aku dengan keyakinan aku yang sholat itu. Dia menikmati, nggak ada Bapak Ibu lagi di situ. Inilah ini katakan wa aqimis sholata li zikri itu. Itulah sholat yang ingat itu. Sholat yang sadar Tuhan. Aku yang dirimu. Aku yang berdiri, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Tidak ada dirimu di situ. Artinya kusuk tuh, kalau dikatakan kusuk. Makanya sholat kusuk itu mesti mengenal tauhid. Kalau orang tidak mengenal tauhid, nak belajar memahami tauhid, tidak akan pernah kusuk. Paling kusuknya itu ya tahu arti, ya tidak mendengar apa-apa, tak melihat apa-apa lagi. Beruntunglah orang tuli, beruntunglah orang buta tuh. Yang kusuk tuh tetap dia melihat, tetap dia berkata, tetap dia mendengar. Tapi yang melihat tuh si basir, yang mendengar tuh si sami, yang berkata tuh si kalam. Si basir tuh Allah, si sami tuh Allah, si kalam tuh Allah, si wujud tuh Allah. Dialah yang berdiri tegak betul itu Bapak Ibu. Kan ada lagi di Bapak Ibu di situ. Setelah Bapak Ibu makrifat, kenal tuh. Setelah kenal melihat, setelah melihat menyaksikan, bertatap wajah, setelah menyaksikan itu fana. Itu adalah bakoda ada di Bapak Ibu lagi hapus tuh. Tidak ada lagi bahasa menyembah-menyembah. Bahasa mengingat-mengingat, bahasa menyadari-menyadari, nggak ada. Jalani aja sholat tuh. Sempurnakan syarat rukunnya. Disitulah contohnya. Kesempurnaan ma'rifat contohnya setelah Bapak Ibu paham. Kesempurnaan contoh ma'rifat itu kepada Rasulullah. Dia Muhammad Rasulullah itu Bapak Ibu. Ini contohnya. Apa kata Allah tuh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya Rasulullah itu sudah menjadi contoh dan teladan buat dirimu. Beliau itu uswah bagi dirimu. Liman kana yarjullah, siapa yang ingin berjumpa Tuhan, siapa yang ingin menyaksikan Tuhan, siapa yang ingin bertatap wajah dengan Tuhan, dan siapa yang ingin panah, Rasulullah itulah contohnya. Disitulah letaknya kesempurnaan marifat itu Rasulullah. Itu maksudnya kesempurnaan hakikat Rasulullah, kesempurnaan thariqat, kesempurnaan syariat, itu dia. Contohnya itu nggak ada yang lain Bapak Ibu. Nggak ada contoh yang lain selain pada beliau. Beliau kesempurnaan Nur Muhammad, zahir dan batin itu Bapak Ibu. Ya, inilah rahasianya sholat yang khusyuk, sholat yang ingat Bapak Ibu. Makanya wajib bagi Bapak Ibu mengenal.
Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa buat persembahan, apa yang dipersembahkan, di mana berdiri tegaknya kita menyembah. Mesti paham kita itu. Supaya sholat kita tidak melamun, tidak menghayal, tidak menggigau dalam sholatnya. Betul-betul sholatnya nikmat. Itu sholat yang sudah ada ruh. Sholat yang sudah ada jiwanya. Sholat yang sudah ada napasnya. Itu sholat yang hidup. Sholat yang hidup. Yang hidup siapa? Itulah dia. Jalani aja lagi Bapak Ibu. Laksanakan aja lagi. Jangan Bapak Ibu tidak sholat pula nanti. Ini Rasulullah contohnya. Ya, kalau dibahasakan, kan dari Bapak Ibu tak sholat kan? Itu secara makna hakikat. Apa maksudnya fawailul lil musallin? Nerakawil bagi orang yang fawailul lil musallin. Nerakawil bagi orang sholat. Maksud nerakawil bagi yang sholat itu bukan dia tidak sholat. Tetap sholat, tapi jangan merasa dirinya lah yang berbuat sholat itu. Kalau bukan dirinya yang berbuat sholat, lalu diri siapa yang berbuat sholat itu? Ya diri dia tuh. Maka Allah lah yang bersyariat. Nah itu dia. Syariatnya Allah nampak pada fiilnya. Syariat Allah nampak pada fiilnya. Pada diri insan disebut tubuh. Allah yang berterikat nampak pada asmanya. Asmanya itu nampak pada insan apa? Hati. Allah lah yang berhakikat. Ya, nampak pada sifatnya. Pada insan, apa namanya? Ar-ruh. Allah lah yang bermakrifat. Nampak pada zatnya. Pada insan, sir itu yang rahasia. Karena diri Bapak Ibu disebut rahasia daripada Allah, maka disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tiada lain dialah semata-mata. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku, aku yang rahasia insan itu. Kalau aku yang rahasia insan, insan itu aku lah sebenarnya. Bapak Ibu ndak urang rupanya. Bapak Ibu ndak urang dah. Bukan orang-orang dah. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya kita bukalah diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, tapi manusianya kita bukalah wujud nyatanya kita. Walaupun kita dikatakan namanya insan, insannya kita bukalah wujud diri kita. Walaupun kita katakan punya diri, tapi dirinya kita bukalah wujud nyatanya diri kita. Lalu siapa diri, siapa insan, siapa manusia, siapa orang? Itulah Allah tadi, itu dia. Pandangan zohir. Nah ini bahasanya lagi. Pandangan zohir nampak insannya. Pandangan zohir nampak manusianya. Pandangan zohir nampak orangnya. Pandangan hati tampak Allahnya. Maka pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya Ibu? Nah, kalau bisa Ibu menjawabnya udah khatam dong. Besok baliklah lagi ke Jambi lagi. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya apa tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itulah masalahnya. Siapa yang mewakili orang Jambi ini? Halo? Nggak ada orang Jambi. Orang Pekanbaru. Pak Erik. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata itu nyatanya wujud Allah SWT. Itu paham yang mana tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jadi, apa maksudnya? Jadi apa yang dilihat oleh mata itulah kenyataannya wujud Allah. Itu dia. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apapun yang dipandang oleh mata, bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa diri Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya itu? Kalau yang dilihat oleh mata, kalau enggak Ustaz. Jadi kalau bahasanya gimana Ustaz? Itu perlu. Pak Ji. Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya apa tuh?
Ya kalau yang dia mata itu banyak nampak. nggak nampak Allah ya. Nampak. Bagaimana maksudnya itu Pak Imam? Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apapun yang dilihat oleh mata, yang terpandang oleh mata, itulah kenyataan daripada Allah. Yang pertama tadi, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Sekarang jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Ya, dua yang tidak berpisah tuh. Pak Andre. Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya? Pak Azwar. Apa maksudnya? Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Jangan sesuatu itu yang dilihat. Jangan sesuatu itu yang dilihat. Jadi, Allahnya yang dilihat pada pandang apa yang dipandang oleh. coba Pak Peri. Kalau lihat dengan mata itu buta. Lihat mata ke sini. Kalau lihat itu di sini, jangan di sini. Coba ulang lagi. Jangan memandang apa yang dilihat dengan mata. Ah. Karena kalau dipandang dengan mata itu buta. Tapi dia dengan hati batin itu Allah. Allah yang dilihat. Maksudnya gimana tuh? Ada yang lain, Bapak Ibu, berani tampil beda? Siapa yang bisa Ibu-Ibu, Bu Emi? Jangan lihat bentuk dan rupa apa Hah? yang dilihat oleh mata, Ustaz. Jangan melihat bentuk dan rupa apa yang dilihat oleh mata. Jadi, Tapi lihatlah Allahnya. Apa yang dipandang oleh mata. udah Alhamdulillah. Lihat. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya, apapun yang dilihat oleh mata, bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak tiang, yang nampak dinding, yang nampak Bapak Ibu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun yang dipandang Bapak Ibu, alam sesuatu, itulah nyatanya rupa diri Allah itu. Makanya dikeluarkan rumusnya oleh para ulama yang kasab. Suhudul wahda fil kasra. Ini rumusnya. Suhudul wahda fil kasra. Fil kasra. Suhudul kasra fil wahda. Suhudul wahda fil wahda. Suhudul wahda fil kasra, apa artinya? Pandang yang banyak. Suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Bahwa Allah itulah yang wujud nyata pada segala yang banyak ini. Itu dia maksudnya tuh. Pandang yang satu pada yang banyak. Allah lah yang nyata. Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Suhudul kasra fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa segala yang banyak ini, inilah bentuk rupanya Allah. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Allah lah yang memandang dan melihat akan rupa dirinya sendiri. Itu dia maksudnya. Rupa dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah sifat. Di situlah Allah bercermin melihat dirinya di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk melihat dirinya di luar dirinya. Itu bahasa cara menghantarkannya. Ya. Itu rahasia pemahamannya Bapak Ibu. Jadi Allah itu dirinya. Muhammad itu wujudnya. Adam itu rupanya. Insan itu rahasianya. Itu bahasa apa namanya itu? Bahasa hakikat namanya. Iya. Iya, Ma. Jangan takut, Ma. Itu bahasa hakikat. Bahasa ma'rifatnya, Rami. Bulia, bahasa ma'rifatnya gimana? Wike, bahasa ma'rifatnya. Ini isi Pak Ib nih. Enggak ya? Hah? Itu hampir sama wajahnya. Itu Adik. Adiknya Ibu. Oh ya, wajah terjalinya sama ya. Senyumnya sama. Cantiknya juga sama. Hah? Lupa. Bahasa ma'rifatnya gimana?
Dewi ini sembunyi-sembunyi aja nih ya. Apa belakang Pak Dewi siapa nih ini? Ini istrinya Pak kan Pak Eri kan? Bu, bahasa Maripat. Ini Rani 2, Rani belakang lah. Rani senior. Iya. Mewakili seluruhnya biar orang Jambi bisa pulang. Allah namaku, Allah rupaku, Allah wujudku, Allah rahasia. Alhamdulillah beruntung bini abangnya dapat bini. Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku, Allah aku. Tuh dia aku yang beraku-aku dengan diri aku tuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sama Bu Rani. Luar biasa tuh. Apa enggak sayang lagi sama ini? Bini orang makrifat. Sebelum makrifat jangan dibilang. Ya, di mata sandas itu menangi. Di maju jumpa ustaz itu batu-tua kata gitu ta. Sekarang alhamdulillah tenang batinnya. Ya kan? Lawi adalah menjadi kapal. Ada apa maksudnya itu? Lawi adalah menjadi kapal. Enggak akan karang-karang boleh dah. Kalau laut sudah menjadi kapal, mungkinkah tenggelam juga lagi? Enggak. Kalau diri Bapak Ibu sudah nyata dirinya Allah, mungkin akan karam lagi? Tidak. Itu mesti dijaga tuh memahaminya. Ya Pak Abdul ya. Itu mesti dipahami. Jangan ragu. Kalau ragu Bapak Ibu apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Enggak akan tahu Bapak Ibu artinya tuh. Siapa yang kafir? Siapa yang menolak akan wujudnya Allah pada dirinya? Aku yang dirimu bukan dirimu. Dirimu nyatanya aku. Lalu tak yakin kita bahwa kita ini nyatanya diri Allah itu? Tak yakin kita berjumpa Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia, satu diri. Ulaika habitat a'maluhum. Amalmu tidak ada nilainya. Hapus semuanya, sia-sia, meleleh, mencair. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka tidak ada satu pun yang bisa diperhitungkan lagi. Dah habis semuanya. Pahami itu. Jangan Bapak Ibu ragu dan bimbang. Pegang itu. Makanya dikatakan keputusan pandang itu pada Allah. Keputusan iman. Terbalik aku. Keputusan pandang pada Allah. Keputusan ilmu pada iman. Iman dengan ilmu apa bedanya? Keputusan pandang pada Allah. Keputusan ilmu pada iman. Apa maksudnya keputusan pandang pada Allah? Keputusan pandang, pandang ya, pada Allah. Keputusan kaji pada iman. Keputusan pandang pada Allah. Apapun yang Bapak Ibu pandang, maka yang terpandang itu adalah Allah. Keputusan kaji itu apa? Ilmu. Keputusan ilmu itu adalah pada iman itu apa? Iman itu menyaksikan Allah. Itulah dia tuh. Jadi keputusan pandang dan keputusan kaji itu sama-sama melihat Allah. Itu dia. Itu udah terang Allah tuh dah. Jadi Allah tuh nyata, kita saja yang buta. Galak aku. Ya. Allah tuh nyata Bapak Ibu, kita saja yang buta karena kita tak mengenal. Ya, siapa di kita yang sebenarnya? Itu yang membuat tuh. Itu yang membuat kita berjarak dengan Allah, kesadaran itu yang sebenarnya. Jadi hilangkanlah keakuan dan kesadaran diri yang merasa wujud itu yang dihilangkan. Setelah kita hilangkan, rupanya memang sejak dahulu kita tidak pernah ada Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu nggak pernah ada? Sejak dahulunya tidak pernah ada. Makanya jangan ngaku ada. Kapan di Bapak Ibu sejak dahulunya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, di situ Bapak Ibu tidak pernah ada tuh. Sejak Allah itu wujud, sejak Allah mengatakan inani Allah, sejak itu Bapak Ibu nggak pernah ada, maka jangan ngaku ada. Itu maksudnya tuh. Kalau kita tidak ada, lalu siapa yang ada ini?
Yang ada inilah wujud yang si maha ada. Wujud yang si maha ada itu Allah itu. Kan di Bapak Ibu tidak ada kan? Lalu siapa yang ada ini sebenarnya? Inilah wujud yang maha ada itu. Itu yang Allah tuh. Itu maksudnya. Saya telah paham. Ini penutup kaji. Saya telah paham. Man arafallah. Man kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah? Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah yang wujud azalinya dahulu, sekarang yang akan datang. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, dia berkehendak, dia yang hidup. Kala lisanahu, ketika itu keluarlah lidah Bapak Ibu. Kata yang tiada terkatakan. Maksudnya, tidak ada pengakuan di situ. Tidak ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, itu maknanya diam. Itu maksudnya itu diam. Diam yang bagaimana? Diam di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham di dalam sadar. Sadar yang bagaimana? Sadar di dalam itu maksudnya Bapak Ibu. Itu yang kala lisanah itu. Ya, tidak ada ngaku-ngaku. Jadi Bapak Ibu belajar tauhid, jangan mengaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Jadi belajar ilmu tauhid ini, kalau tidak mengaku Allah, kalau tidak jadi Allah, lalu untuk apa? Untuk mengenal dan memahami Allah saja yang ada dahulu, sekarang, dan akan datang, dan kita nggak pernah ada, itu aja. Baru kita tahu makna la haula wala quwata illa billah itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Jadi mulai malam ini, detik ini Bapak Ibu udah mati. Kalau Bapak Ibu udah mati, kesempurnaan matinya Bapak Ibu apa? Hidup. Kalau di Bapak Ibu tidak ada malam ini, kesempurnaan tidak adanya di Bapak Ibu itu jadi apa? Kalaulah di Bapak Ibu itu mati, lalu hidup, tiada lalu jadi ada. Siapa yang hidup dan siapa yang ada? Yang hidup dan yang ada itu hanya Allah. Amanah orangnya. Kiha. Ya kuha. Takut bilang kiha koha. Ini ibu orang Jambi. Ya. Apa maksud itu satu? Itulah tuh. Itu dibawa pulang. Dibawa mati. Di iman. Tidak ada ragu Bapak Ibu lagi itu. Kalau ragu juga, nggak dapat sama Ustaz lagi itu. Itulah hidayah Allah. Makanya Allah bilang, kullukum daulun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sesungguhnya kamu ini berada dalam keadaan sesat. Kamu ini berada dalam keadaan gelap. Kamu berada dalam keadaan tidak tahu, tidak makrifat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku pilih. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku, ahdikum. Aku akan beri kamu hidayah petunjuk oleh Tuhan. Itu yang mesti dipahami Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bapak Ibu ada panik aku ada parang dari siang tadi Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam memahami ilmu tauhid ini, bahwa di Bapak Ibu inilah wujud Allah yang asli, yang ori, bukan KW, yang ori dan asli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.